Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Agusti dari DKVB dengan NIM 220806501019. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode berpikir metodologi desain, yaitu berpikir desain atau biasa disebut dengan problem solving. Metode berpikir metodologi desain atau yang juga dikenal sebagai berpikir desain adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah secara kreatif. Pendekatan ini langkah-langkah terstruktur untuk merancang solusi yang inovatif dan efektif. Berikut adalah rangkuman materi metode berpikir metodologi desain, yaitu pertama, identifikasi masalah. Tahap pertama dalam berpikir desain adalah mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Hal ini melibatkan pengamatan, analisis, dan pemahaman mendalam tentang masalah yang dihadapi. Penting untuk merumuskan masalah secara jelas dan spesifik agar merancang solusi yang tepat. Yang kedua itu pengumpulan informasi. Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang relevan dan berkaitan dengan masalah tersebut. Informasi dapat diperoleh melalui riset, wawancara, observasi, atau studi kasus. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang akar masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga itu ada analisis dan pemahaman. Setelah informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan memahami masalah secara mendalam. Ini melibatkan pemecahan hubungan antara elemen-elemen yang terlibat. Tujuannya adalah untuk memahami kompleksitas masalah dan mencari penyebab akar masalah. Yang keempat itu ada pengembangan solusi. Setelah pemahaman yang mendalam tentang masalah tercapai, langkah selanjutnya adalah mengembangkan solusi yang kreatif dan inovatif. Dalam tahap ini, berbagai ide dan konsep alternatif dihasilkan dan dievaluasi. Metode brainstorm, mind mapping, atau teknik kreatif lainnya dapat digunakan untuk merangsang pemikiran kreatif dan menghasilkan berbagai solusi potensial. Yang kelima itu ada pemilihan solusi terbaik. Setelah menghasilkan berbagai solusi alternatif, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan pemilihan solusi terbaik. Solusi dipertimbangkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, seperti keefektifan, efisiensi, kelayakan, dan dampak yang dihasilkan. Solusi yang dipilih harus memenuhi kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, ada implementasi dan evaluasi. Setelah solusi terbaik dipilih, langkah-langkah terakhir adalah mengimplementasikan solusi tersebut dalam praktik dan melakukan evaluasi terhadap hasilnya. Dalam tahap ini, solusi diuji, diimplementasikan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa solusi berhasil memecahkan masalah dengan baik. Jika diperlukan, perbaikan dan penyelesaian dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja solusi. Baik, itu tadi materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.